Salam, selamat bertemu kembali dalam renungan singkat GKI Sumut Medan pada hari ini di tanggal 10 Januari 2026 bersama saya Penatua Trideni. Adapun bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai dengan 31 dengan perikop Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Namun sebelum kita membaca dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami masih merasakan penyertaan Bapa dalam kehidupan kami. Buka pintu hati kami ya Bapa, agar firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami pakai dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam perikop Saulus dalam lingkungan saudara-saudara, ada satu ayat yang akan saya bacakan pada saat ini, yaitu demikian firman Tuhan. Semua orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang berseru kepada nama Yesus ini? Bukankah dia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Bapak Ibu terkasih, Saulus yang akhirnya menjadi Paulus adalah sosok yang kita sama-sama ketahui sangat membenci umat Kristen. Tetapi dengan kuasa Tuhan mampukan membalikkan bagaimana dahulu dia begitu membenci umat Kristen menjadi seorang pengikut Tuhan. Tema kita pada saat ini, pertobatan radikal. Kita sering memaknai kata radikal secara negatif, padahal arti radikal itu sendiri adalah mengakar atau sampai ke akar. Dengan pengertian ini seharusnya setiap anak Tuhan radikal dalam mencintai Tuhan. Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hal itu berdampak besar dalam hidupnya setelah disembuhkan oleh Tuhan melalui Ananias. Ada 3 hal yang dilakukan Ananias pada Saulus sesuai menurut perintah Tuhan. Ia menyembuhkan kebutaan Saulus dengan menumpangkan tangan, membaptisnya sebagai tanda pertobatan dan penerimaan, serta memenuhi Saulus dengan Roh Kudus yang mengantarkan pada pemulihan kekuatan dan dimulainya pelayanan Saulus memberitakan Injil. Dan sejak saat itu, sangat berdampak besar dalam kehidupannya. Dan sejak saat itu ia juga memberitakan Yesus sebagai anak Allah. Saulus tentu saja mengetahui apa konsekuensinya yang akan ditanggung oleh dia. Bahkan konsekuensi tersebut langsung dirasakan olehnya, yakni orang-orang Yahudi mengincarnya dan ingin membunuhnya. Di lain pihak, murid-murid Tuhan juga mencurigainya serta tidak mempercayainya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun dia tahu betul resiko yang akan dihadapi, dia dengan berani mengabarkan Injil Tuhan. Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan dapat mengubah kehidupan seseorang secara radikal. Saulus yang dahulunya radikal dalam hal membenci kepada orang Kristen, kini berbalik dan secara radikal pula menjadi pengikut Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya. Saulus melayani Tuhan dengan setia. Melalui pelayanannya, Injil Tuhan menyebar secara pesat sampai ke seluruh penjuru dunia. Pertobatan pasti menghasilkan perubahan. Kata pertobatan sendiri mengandung arti berbalik, artinya berbalik atau berputar 180 derajat. Jika dahulu menghadap ke barat, maka kini berputar haluan menghadap ke timur. Jika dahulu mengejar dosa dan dunia, kini berputar arah kepada
pengejaran terhadap Allah. Namun, selama kita hidup di dunia, kita masih bisa jatuh lagi ke dalam pencobaan dan berbuat dosa. Bagaimanapun juga kita adalah manusia berdosa. Akan tetapi, pertobatan adalah komitmen untuk tidak lagi menikmati dosa. Pertobatan membuat kita sadar tentang dosa, bahkan membenci dosa. Selain itu, pertobatan seharusnya membawa kita menyenangi kehendak Allah dan pekerjaan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita perlu mengawasi diri agar pertobatan kita benar-benar menghasilkan perubahan. Adapun perubahan tersebut mengikuti perubahan pikiran, perubahan tingkah laku, perubahan hati, dan perubahan perkataan. Dan hal-hal ini kita rasakan dan kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Baik dalam hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, bahkan hidup di gereja. Artinya Bapak Ibu, dengan pertobatan ini kita mampu dan dimampukan untuk dapat melakukan hal-hal yang tadinya melalui perkataan kita selalu menyakiti hati orang. Dengan perbuatan kita, banyak orang yang tidak senang dengan kita, bahkan tersinggung dengan kita. Tapi bagaimana pertobatan ini bisa kita lakukan dengan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan pimpinan Tuhan, kita dimampukan untuk dapat melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kita dimampukan untuk bisa tidak menyakiti hati orang lain dan bahkan tidak menyakiti hati Tuhan. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada hari ini. Kiranya renungan singkat ini dapat kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Sehingga makin nyatalah bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan yang dimampukan untuk melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Demikian Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada saat ini sungguh mengingatkan kami gimana kami bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Pertobatan yang kami lakukan ya Tuhan, itu semua karena Tuhan memampukan kami. Tuhan membalikkan hati kami dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan menjadi lebih baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mohon pimpin kami terus Tuhan dalam hidup kami, sehingga dengan tingkah laku kami bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.